Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Soematu Zakia, mahasiswi PJJ UIN Siberseh Nurjati, kelas B21. Saya akan mempresentasikan model desain instruksional ADDIE atau ADI untuk memenuhi tugas pengembangan media dan bahan ajar PAI. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi model desain instruksional ADDI atau ADI. Nah, dikutip dari Baughman.com, model ADI adalah kerangka kerja desain instruksional yang komprehensif dan digunakan secara luas dalam pembuatan materi e-learning dan pembelajaran tradisional. Jadi, pada model ADI ini ada 5 fase. Yang pertama ada fase analisis, yakni mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan memahami audiens target. Kemudian pada fase ini juga menentukan tujuan pembelajaran, kebutuhan konten, dan sumber daya yang tersedia. Fase yang kedua yakni adalah desain. Desain ini merancang kurikulum dan strategi instruksional yang akan digunakan. Kemudian juga membuat blueprint atau kerangka detail dari program pembelajaran, termasuk struktur kursus, materi pembelajaran, dan penilaian. Pada fase ketiga, yakni pengembangan atau development, membuat atau mengumpulkan materi pembelajaran berdasarkan rancangan yang telah dibuat, kemudian mengembangkan aset pembelajaran seperti media interaktif, konten teks, dan penilaian. Pada fase ADI keempat, yakni implementasi atau implementation, pada fase ini, yakni melakukan pelatihan pelaksana seperti instruktur atau fasilitator, kemudian juga menyediakan materi kepada peserta didik dan memulai proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, pada fase terakhir, yakni evaluasi, menilai efektivitas program pembelajaran melalui feedback dan penilaian kinerja, kemudian menggunakan informasi tersebut dari evaluasi untuk membuat perbaikan pada materi dan metode pengajaran. Contoh penerapan model ADI, saya mengambil contoh ketika mendesain media pembelajaran interaktif untuk mata pelajaran SKI kelas 9. Pada fase analisis, yakni tujuannya mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Contohnya, menganalisis kompetensi dasar SKI kelas 9 tentang perkembangan Islam pada masa modern. Kemudian contoh desain, pada fase kedua ADI, yakni tujuannya merancang struktur dan elemen media pembelajaran. Saya contohkan ketika menyusun storyboard media interaktif berbasis PowerPoint dengan animasi dan kuis. Merancang alur pembelajaran, yakni pengantar, materi inti, latihan sosial, dan refleksi. Pada fase ketiga, development atau pengembangan, yakni bertujuan untuk membuat dan menguji media pembelajaran. Saya contohkan ketika mengembangkan media PowerPoint interaktif dengan hyperlink, audio narasi, dan video pendek. Kemudian mengintegrasikan kuis interaktif menggunakan fitur trigger dan feedback otomatis. Kemudian pada fase keempat yakni implementation atau implementasi, tujuannya menggunakan media dalam proses pembelajaran. Saya contohkan yakni ketika menyampaikan materi di kelas menggunakan media tersebut. Kemudian juga memberikan lembar observasi kepada siswa untuk mencatat bagian yang menarik atau membingungkan. Kemudian memastikan semua siswa dapat mengakses dan memahami isi media. Pada tahap terakhir, yakni evaluasi, bertujuan menilai efektivitas media dan proses pembelajaran. Contohnya, ketika saya melakukan evaluasi formatif melalui refleksi siswa dan hasil kuis, kemudian melakukan evaluasi sumatif dengan tes akhir dan wawancara guru. Juga merevisi media berdasarkan data evaluasi untuk digunakan di tahun ajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.